Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Isnandani Hasanah dengan NIM 25303025. Asal saya dari Universitas Teknologi Digital semester 2. Nah, saya di sini akan mempresentasikan hasil atau pengerjaan proyek UAS saya, yaitu tugas dalam mata kuliah basis data. Untuk soalnya itu seperti ini. Untuk ujian akhir semester genap di semester 2 ini, kami dihimbau untuk mengerjakan soal seperti ini. Buatlah proyek basis data yang mengarah ke pembuatan perangkat lunak dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama itu ada identifikasi kebutuhan data dan melakukan proses normalisasi melalui tahapan unnormalized form atau NF, 1NF, 2NF, dan 3NF. Kemudian soal yang kedua itu ada rancanglah basis data menggunakan Entity Relationship Diagram atau ERD yang terdiri dari kardinalitas one-to-one, one-to-many, dan many-to-many. Kemudian dari ERD itu ditransformasikan hasilnya itu ke bentuk data relasional. Dilanjut dengan membuatkan SQL atau database, yaitu Data Definition Language atau DDL, dan untuk membuat struktur basis data. Kemudian dilanjut dengan pembuatan Data Manipulation Language atau DML untuk memanipulasi data seperti menampilkan, menambah, mengubah, dan menghapus data. Di sini saya akan mengerjakan menggunakan tools Draw.io, Exam, PP, dan Command Prompt. Saya juga membutuhkan Excel untuk membuat data UNF, 1NF, 2NF, dan 3NF. Nah, sebelum kita masuk ke pengerjaannya, saya mau menjelaskan dulu rangkuman dari materi database ini. Oke. Yang pertama kita masuk ke penjelasan mengenai rangkuman materi Entity Relationship Diagram. Nah, di ERD itu terdapat beberapa simbol. Yang pertama itu simbol entitas. Simbolnya itu persegi panjang. Nah, entitas ini itu mewakili objek utama dalam suatu sistem. Nah, misalkan kalau entitas dari dalam ERD ini juga ada yang namanya enterprise atau sebuah sistem tempat yang dimana dibutuhkan suatu sistem yang mendetail seperti itu. Misalkan dalam pembuatan sistem e-commerce atau penjualan online. Nah, nanti entitasnya itu ada pembeli, ada pengantar kurirnya, dan lain-lain seperti itu. Nah, kedua itu ada simbol atribut. Itu bentuknya itu oval atau elips. Nah, atribut di sini itu mewakili karakteristik dari sebuah entitas. Misalkan, dalam suatu sistem perpustakaan ada sebuah yang namanya anggota. Nah, anggota ini ada memiliki ID anggota atau kartu perpus, nama anggotanya, dan lain sebagainya. Seperti itu. Terus yang ketiga itu ada simbol relasi. Relasi ini simbolnya itu belah ketupat. Relasi itu mewakili hubungan antar dua entitas atau lebih. Nantinya, dari sebuah entitas ini nanti akan dihubungkan. Nah, simbol yang menghubungkan keduanya ini, kedua entitas itu ada di tengah-tengah itu nanti ada relasi. Seperti itu. Dan kita lanjut, dalam ERD itu ada yang namanya kardinalitas, mau itu one-to-one, one-to-many, atau many-to-many. One-to-one itu satu data hanya boleh berhubungan dengan satu data lainnya. Nah, kalau one-to-many, satu data bisa memiliki banyak hubungan dengan data lainnya. Kalau many-to-many, banyak data saling berhubungan dengan banyak data lainnya. Nanti untuk penjelasan lebih lengkapnya, sembari mengerjakan. Lanjut, di sini ada tabel atau istilah dari relasional tadi untuk soal nomor 3. Nah, di sini ada yang namanya entitas. Dalam tabel itu kumpulan baris dan kolom data. Entitas nanti itu menggambarkan seluruh tabelnya dari entitas tersebut. Nanti akan dibagi mana tabel entitas anggota atau pembeli, pelanggan, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang namanya instance data atau tuple. Itu satu baris record data secara utuh. Misal, dari tabel ini nih, tupelnya itu dari sini, sampai sini.
Itu. Kemudian ada yang namanya atribut atau kolom. Nanti dalam suatu entitas itu ada kolom yang mana itu di dalam tabel entitas tersebut itu dinamakan atribut. Itu kategorinya informasi, baik itu nama, NIM, dan lain sebagainya. Terus ada identifier atau primary key, yaitu kunci unik pembeda antar data. Jadi dari satu entitas atau tabel itu memiliki satu primary key, yang mana itu menjadi kunci unik yang pembeda dari entitas lainnya. Seperti itu. Dan lanjut, di sini kita akan juga membahas mengenai DDL atau Data Definition Language. Pertama, kita akan menggunakan suatu kode, baris kode itu menggunakan create atau perintah untuk membuat struktur baru seperti database atau table. Kemudian ada alter atau perintah untuk mengubah struktur tabel yang sudah ada itu atau menambahkan kolom seperti itu. Kemudian ada perintah drop untuk menghapus struktur database atau tabel secara permanen. Lanjut, ada juga DML atau Data Manipulation Language. Perintahnya di sini ada select, yaitu menampilkan atau mengambil data dari dalam tabel. Kemudian ada insert, menambahkan baris data baru ke dalam tabel. Kemudian ada update, mengubah nilai data yang sudah ada di dalam tabel. Kemudian ada delete, menghapus baris data tertentu dari dalam tabel. Seperti itu. Dan dalam materi normalisasi data, itu ada yang namanya UNF. Kalau UNF secara singkatnya itu data yang masih mentah, kotor, atau ada pengulangan di dalamnya. Jadi masih bercampuran. Dan untuk mengubahnya itu nanti akan susah seperti itu. Makanya dari UNF itu nanti akan ditransformasikan ke satu UNF, yaitu data atomik yang mana satu sel hanya ada satu nilai. Jadi udah mulai dipisah-pisah nih. Yang tadinya UNF itu datanya masih gabung-gabung atau ada yang ganda. Nah, nanti di INF itu nanti dipisahkan menjadi satu sel hanya satu nilai. Kemudian lanjut di 2NF itu dependensi penuh terhadap primary key agar tidak terjadi redundansi. Seperti itu nantinya dipisahkan antara bagian dari primary key. Seperti itu entitasnya dipisahkan. Kemudian di 3NF itu untuk menghilangkan ketergantungan antar kolom non-PK. Jadi nanti misalkan dalam satu entitas ini pembelian sistem e-commerce seperti itu. Pembelian nanti di dalamnya itu ada yang namanya data kurir. Data kurir kan bisa aja nanti dalam pembelian itu kurirnya diganti. Jadi kalau misalkan dia gabung gitu kan nanti untuk update data kurirnya itu misalkan diganti akan susah. Kita harus mengubah data data pembelian juga. Makanya nanti dari data pembelian itu akan dipisah, kurir sendiri, pembelian sendiri, seperti itu. Agar tidak terjadi penggabungan data. Jadi nanti itu dipisah-pisah setiap PK-nya atau primary key-nya seperti itu. Oke. Sekarang karena sudah dijelaskan, kita langsung saja masuk ke pengerjaan yang pertama, yaitu pembuatan normalisasi. Karena kan dari awal kita harus bikin strukturnya dulu. Nanti kitanya akan bikin sistem apa, isinya itu nanti apa aja gitu ya. Nah, di sini saya akan menggunakan sistem e-commerce aja ya, penjualan online. Nah, sekarang karena pertama itu kita akan membuat data UNF. UNF sistem e-commerce. Oke. Nah, di kolom yang pertama atau baris yang pertama nanti kita akan mengisinya dengan tabel nomor pesanannya. Kalau dalam pembelian online itu kan ada namanya nomor pesanan. Kemudian ada tanggal pesanan atau tanggal pesan. Tanggal dipesannya suatu produk tersebut. Kemudian ada yang namanya ID pelanggan. Karena untuk membedakan dari pelanggan yang satu dan pelanggan lainnya. Ada yang namanya ID pelanggan. Kemudian ada juga nama pelanggan. Karena kalau
adanya cuma nama pelanggan walaupun itu nama bisa beda-beda, tapi kita juga tidak bisa menutup kemungkinan kalau namanya itu ada yang sama, seperti itu. Kemudian ada nomor telepon yang nantinya akan dibutuhin oleh si kurirnya itu barangkali mau diantar, jadi bisa dihubungi langsung ke nomor telepon ini. Kemudian yang selanjutnya itu ada namanya ID kurir. Nantinya dari ID kurir ini kita akan bisa tahu atau bisa mengubah barangkali kurirnya itu akan diganti dengan yang lainnya seperti itu. Kemudian ada nama kurir, kemudian jenis layanan. Jenis layanan itu nanti akan diisi dengan eh, apa ya? Jenis layanan yang dipilih. Misalkan ada reguler atau yes atau layanan di JNE itu kan ada yes gitu. Oke, lanjut. Ada untuk barang pembeliannya itu ada namanya ID barang. Kemudian nama barang. Lanjut, dari barang yang akan dibeli itu kan pasti ada namanya harganya, harga barangnya, kemudian jumlah yang dibeli itu eh, jumlah barang yang dibeli, maksudnya gitu ya. Kemudian ada total bayarnya, misalkan belinya 2, berarti dikalikan 2, seperti itu. Total bayar, kemudian ada yang namanya ID pembayaran. Nanti eh, ini diibaratkan pembayarannya itu melalui transfer atau e-wallet seperti itu. Jadi bukan COD. Pembayaran, metode bayarnya, kemudian statusnya. Kan biasanya ada yang menunggu, ini belum dibayar gitu, nanti ada. Oke, kita atur dulu untuk jaraknya agar tidak terlalu dekat. Untuk nama kita perlebar aja. Nomor telepon, edit kurir, aja edit, jumlah kalau total doang ya. Edit. Oke, yang pertama kita akan menggunakan membuat nomor pesanan. Kalau saya ingin ada 2 pelanggan aja deh. 2 pelanggan yang belinya itu nggak cuma satu, tapi tabelnya itu digabungin. Pesanan kita pakai nomor pesanan itu gini aja deh, pesanan PSM gitu ya, singkat. Pesanan. Kemudian tanggal pesannya misalkan kalau sekarang deh 24 Juni 2026. Kemudian ID pelanggan. Nah, pelanggan PLG 001 kan. Kemudian nama pelanggannya itu Budi. Nomor telepon 08123455. Baik. Ya, biar ini keubah. Ini kan kita ada 2. Kita ubah di sini jadi biar kosongnya itu ada. Kemudian ID kurir. Karena kurir kita pakainya KR01. Dan nama kurirnya. Pelanggan pertama itu pakai JNT kan. Dan jenis layanannya itu regular. ID barangnya kita tulis aja DRG 01. Nah, aku pengen ini dia belinya tuh uh, barangnya ada 2 gitu ya. Nah, caranya biar kalau UNF itu kita bukan menggunakan
dua tabel dua kolom terus di marga and center, tapi kita menggunakan ALT enter. Nah, sekarang kita tulis kode barang yang kedua. Misalkan BRG02. Nah, sekarang kita ke nama barangnya. Kan barang yang pertama itu sepatu. Kemudian ALT enter. Yang kedua itu kaos. Gitu. Kemudian harganya. Harga sepatunya itu misalkan 250.000. Kemudian kaosnya itu harganya 50.000. Jumlah barang yang dibeli, sepatunya 1, beli kaosnya tuh 2. Kemudian total bayarnya, sepatunya kan 1. Ditambah dengan harga kaosnya itu 50.000-nya 2. Berarti 350.000. Gitu. Nah, untuk ID pembayaran, kita tulis saja pembayaran PMY 001. Dan metode bayarnya itu dia menggunakan transfer bank. Itu aja deh. Dan status bayarnya sudah lunas. Oke, nanti kita rapikan. Sekarang kita lanjut dulu ke pesanan yang kedua. Atau dari pelanggan yang selanjutnya itu kita tulis PSM 02. Kemudian dia pesan itu tanggal 20. Kemudian pelanggan kedua berarti ya. ID-nya pelanggan 02. Namanya Siti, misalkan Ibu Siti. Nomornya 086789. Oke. Kurirnya kita pakai kurir, misalnya kurirnya banyak. Ini kurir yang kedua. Karena dia nggak pakai JNT, tapi JNE. Dan jenis layannya itu yes. Yakin esok sampai. Dan barangnya itu, oh ya, di sini saya mau Siti ini ternyata mau belinya itu 2 barang. Nah, yang pertama itu barang dengan kode BRG02 atau kaos gitu ya. Dan kita ALT enter. Barang yang ketiga apa ya? Kaos. Ya, barang yang keduanya itu topi deh. Topi. Dan harganya kaos tadi kan 50.000. Kalau harga topi itu 35.000. Untuk jumlahnya belinya satu-satu aja. 50 tambah 35.000 berarti 85.000. Pembayaran dengan kode PMY 002. Dia menggunakan e-wallet biar berbeda. Dan statusnya itu Linux. Ya, ini yang namanya UNF. Kita rapikan. Yang tadinya dilihat. Ini. Sekarang kita udah punya nih data UNF atau data mentah yang masih tercampur atau dalam satu baris tabel itu masih ada pembelian atau data yang masih ganda-ganda seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke data UNF ini diganti menjadi 1NF
agar dia itu terpisah-pisah. Nah, kita ganti ini sheetnya itu UNF, dan kita bikin satu lagi dengan sheet 1NF. Nah, 1NF ini itu data itu udah terbagi atomik, atau datanya itu udah sendiri-sendiri. Nah, data tadi dipindah atau terpisah-pisah menjadi baris kolom yang berbeda. Padahal pembelinya itu masih sama. Tuh, sekarang kita bikin 1NF. Videonya dipercepat aja ya. Oke, jadi untuk data 1NF itu nantinya akan jadi seperti ini. Yang tadinya itu masih gabung-gabung, sekarang udah terpisah jadi tiap baris dan kolom yang berbeda. Walaupun pelanggannya itu satu orang yang sama, tapi dijadikan baris tabel yang berbeda. Oke, sekarang kita lanjut membuat 2NF. 2NF ini nantinya dari tabel yang tadi masih menyatu antara tabel pelanggan, tabel kurir, tabel pembayaran, itu nantinya di sini itu akan dipisah-pisah. Oke, untuk pengerjaannya itu seperti ini. Ini untuk tabel pelanggannya, karena pelanggan kita itu kan contoh itu ada dua. Tuh, jadi kolom tabelnya itu ada dua dengan nama yang berbeda. Dan kita bikin tabel barangnya. Tabel barang tadi ada yang namanya ID barang untuk tiap produk yang berbeda. Dan ada nama barangnya apa? Nama barang dan harga tiap barangnya itu berapa. Dan barang yang tadi dibeli itu ada 3 varian. Dan nanti kita bikin ada 3 baris tabel. Kayaknya itu topi. Harganya 35. Lanjut, kita membuat tabel berikutnya, itu tabel kurir. Kita pisahkan karena tadi kurirnya ada beda-beda ya. Ada 2 layanan kurir yang berbeda. Sini ada yang namanya ID kurir. Dan nama kurirnya. Ada jenis layanannya. Sama ada ID kurir KR01, KR02. Kurir yang pertama itu INT dan JE. Jenis layannya itu ada regular dan yes. Yang itu ada tabel pesanan. Ada yang namanya nomor pesanan, tanggal pesan,
ID pelanggan, ID kurir, dan ada total pesanannya. Tabel selanjutnya itu ada tabel pembayaran. Ya, kenapa di sini tuh kan tabel pembayaran, kenapa ada nomor pesanan? Jadi untuk tabel pembayaran atau ID pembayaran itu tergantung dari nomor pesanannya. Jadi bukan tergantung dari ID barangnya, tapi kita menggunakan nomor pesanan. Jadi semisal ada pesanan yang dibeli oleh satu orang, maka hanya ada satu nota atau ID pembayaran seperti itu. Untuk ID-nya, nomor pesanannya, kita juga membuat tabel yang namanya detail pesanan. Nanti ini akan digunakan pada pembuatan tabel relasional. Nanti kan untuk many to many itu ada yang namanya tabel yang menghubungkan antara entitas yang berkardinalitas many to many. Gitu. Jadi di sini kita langsung buatkan namanya detail pesanan. Di detail pesanan itu ada nomor pesanannya. Nah, ID barangnya. Barang juga. Pesanannya yang beli sama, tapi ID barangnya itu berbeda. Maka detailnya juga beda di barang. Yaitu kaos. Kemudian pesanan dari nomor pesanan 02. Itu ada barang 02 senilai 1 dan pesanan yang dilakukan oleh ID nomor pesanan 02 dengan barang berkode 03. Belinya itu 1. Untuk tabel 2NF itu nanti seperti ini. Untuk data 2NF sudah, sekarang kita lanjut ke data 3NF. Normalisasi data yang terakhir ada yang namanya 3NF. Nah, di sini itu nanti akan terlihat untuk mana yang jadi primary key. Nah, dia tidak terlalu berbeda, jadi kita ambil dari sini aja. Ya, sudah tidak terlalu lama untuk mengetik kembali. Sini di tabel pelanggan, ID pelanggan itu jadi PK-nya atau primary key yang membedakan dengan tabel entitas lainnya. Kemudian di barang itu juga jadi PK dari tabel entitas barang. Dan untuk ID kurir juga jadi PK dari tabel entitas kurir. Nomor pesanan PK dari tabel entitas pesanan. ID pembayaran ini jadi PK dari tabel pembayaran. Dan karena di sini ada nomor pesanan yang mana PK dari tabel entitas lain, maka ini dinyalakan dengan foreign key atau kunci penghubung. Untuk tabel ID pelanggan juga sama. Jadi seperti ini. Ini untuk yang 3NF. Nah, karena sekarang data NF, 1 NF, 2 NF, 3 NF-nya. Oke.
Nah, sini sudah terpisah semua. Sekarang nanti kita akan masuk ke pembuatan IRD-nya. Oke, sekarang kita akan membuat data IRD atau Entity Relationship Diagram. Itu kita menggunakan tools atau aplikasi namanya Draw.io. Nah, tampilannya seperti ini. Ini aplikasinya ini ya. Nah, bagaimana cara membuat IRD? Nah, tadi dari tabel atau data yang tadi sudah kita buat akan diubah ke data IRD. Digambarkan. Nah, sekarang kita ada namanya simbol entity atau entitas dan ada atribut, dan ini juga untuk tabel untuk relation. Dan ini ada kardinalitas one to many, itu. Sekarang kita membuat untuk yang IRD terlebih dahulu. Nah, saya memilih untuk menggunakan paper size A3 dengan bentuk potret. Nantinya gambarnya itu akan turun ke bawah seperti itu. Pertama yang akan kita buat itu IRD one dulu ya. Untuk bantuan kita menggunakan entitas antara pesanan dengan pembayaran. Dalam satu pesanan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, metode pembayaran di sini itu hanya menggunakan satu kali pembayaran atau hanya ada satu ID pembayaran dari satu nomor pesanan itu. Jadi nanti walaupun pelanggannya sama, barang yang berbeda, dan dipesan dengan nomor pesanan yang sama, nanti ID pembayaran atau notanya itu nanti cuma satu. Nah, geser dulu ya. Oke. Kelihatan ini dalam pembuatan atau penulisan namanya itu kecil semua ya. Kita pesanan. Dan oh ya, ini ada simbol relasi. Simbol relasi kita taruh di tengah-tengahnya antara entitas pesanan dengan pembayaran. Ya, ya. Nah, sekarang kita tulis atributnya. Atributnya gede aja ya. Dan namanya sini juga belum. Atribut yang pertama dari pesanan itu ada yang namanya nomor pesanan. Kemudian ada tanggal pesannya. Kemudian tarif tanggal pesanan. Kemudian ada total pesan. Terus ada ya nantinya nomor pesannya itu kan tadi tabelnya. Nih, saya lihat dari sini. Karena ada edit pelanggan, edit kurir, dan total pesanan. Edit pelanggan. Geser-geser.
Dan Anda lahir .id. Relasinya, hubungan antara pesanan dan pembayaran kita tulis memiliki ya. Memiliki aja deh. Memiliki, kenapa relasinya memiliki? Memiliki. Karena dari suatu pesanan itu memiliki pembayarannya segini gitu. Atribut dari pembayaran di ya ya misalnya status ya udah bayar. Untuk atribut itu bisa dilihat tadi di tabel tadi ya, pembayaran. Kemudian ada nomor sama menjadi FK atau foreign kayak yang menghubungkan antara pembayaran dengan entitas pesanan. Sekarang kita tinggal menambahkan garis karena ini kardinalitasnya one to one, kita menggunakan garis yang menghubungkan antara entitas ke relasi dulu. Ini ada simbol satu, artinya dia hubungannya itu one to one. Berarti di sininya juga satu. Oke. Sekarang kita membuat untuk kardinalitas one to many. One to many kita menggunakan entitasnya itu antara pelanggan dan pesanan. Yaitu dari satu pelanggan itu bisa melakukan beberapa pesanan. Jadi satu pelanggan atau satu data atau entitas itu bisa melakukan beberapa pesanan. Itu makanya disebut dengan one to many. Oke, sekarang kita buat untuk entitas relasinya itu kita kata kerja melakukan, yaitu seorang pelanggan melakukan sebuah pesanan. Nah, tabel pesanan kita ambil dari sini aja deh. Bisa copy paste sama dengan sini. Kan tinggal dipindah. Nih, kardinalitasnya itu one to many. Ini kita belum dikasih garis. Kalau one to many nanti kita menggunakan ini mandat repetition untuk sebelah sininya. Sekarang one to many-nya udah. Nah, agar tadi kita kan udah banyak bikin beberapa entitas. Agar dibuat semua entitasnya kita buat semua
untuk kardinalitas walaupun sama kita membuatkan satu lagi sistem ininya tuh nyambung gitu. Kita juga buat untuk entitas sama one to many tapi dengan entitas yang berbeda yaitu antara kurir dan pesanan. Kenapa dikatakan one to many? Karena dari satu kurir atau satu layanan pengiriman barang itu bisa melaksanakan atau melakukan sebuah pemesanan banyak gitu. Kurir. Nanti di kurir, nama kurir, dan jenis layanannya. Itu mengantarkan pesanan gitu ya. Mengantar. Ya, sekarang karena one to one, one to many sudah. Sekarang kita akan membuat untuk kardinalitas many to many. Yaitu saya akan membuat untuk pesanan dengan barang. Karena dari satu pesanan itu biasanya kan banyak tuh pesanan. Bisa barangnya itu juga nggak cuma satu gitu. Kita korelasikan ke kardinalitas many to many. Nah, oke. Ya udah bikin aja nanti tinggal namanya. Nah, yang diganti itu tulisan dan namanya. Ini untuk ID barang. Entitas barang. Nah, dibuat. Sekarang kita tinggal masang untuk hubungannya. Ini kan ini untuk ini teman. Nanti kita pakai N sama N. Nah, sama beli barang. Oke. Dari sini untuk khusus untuk kardinalitas many to many itu ada yang namanya feedback. Nantinya ada hasil yang dihasilkan dari sebuah hubungan kardinalitas antara pesanan dan barang itu akan menghasilkan feedback atau dengan atribut itu namanya total atau jumlah barang yang dibeli, jumlahnya. Ini jumlah. Kalau total pesanan udah ada di pesanan ya. Oke, itu. Ini untuk gambar IRD-nya. Oke, karena ini antara hubungan perkardinalitas itu masih terpisah-pisah ya. Sekarang kita mau buat agar si hubungannya itu saling berhubungan. Kira-kira gambarnya akan seperti apa? Kita lihat. Karena di sini yang berhubungan dengan semua entitas itu adalah pesanan. Kita akan memisahkan
dan semuanya itu ke pesanan. Pesanan. Oke, maaf. Nanti akan ke pesanan. Bukan ke ininya. Dari pelanggan melakukan pesanan, pesanan membeli barang, kurir mengantar pesanan, dan pesanan melakukan atau memiliki pembayaran. Ini kita IRT setelah digabungkan, jadi semuanya itu berhubungan. Seperti itu. Sekarang, karena IRD sudah selesai, kita lanjut ke pembuatan tabel relasional. Oke, karena IRD-nya sudah selesai kita buat, sekarang kita tinggal transformasikan ke tabel atau data relasional. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kita tambahkan halamannya. Untuk halaman pembuatan ini kita menggunakan paper size A3 yang dalam bentuk landscape. Nah, tadi untuk kardinalitas bantuan kita akan menggunakan entitas pesanan memiliki suatu nota pembayaran seperti itu. Nah, untuk membuat pesanan, karena di pesanan ini kan dia punya FK atau Foregenkei itu ada 2. Jadi kita sesuaikan tabelnya menggunakan tabel yang ini. Oke, kita buat untuk tabelnya. Pertama, ini adalah tabel pesanan. Di sini kita ganti dengan PK. Ini PK-nya itu nomor pesanan. Ini tanda FK 1. Karena kita mau ke pembayaran dulu, jadi ID pertama atau FK pertamanya itu kita tulis aja ID pembayaran. Oh, no. Salah. Di pesannya itu nggak ada ID pembayaran, tapi adanya ID pelanggan. Karena nanti yang dihubungkan itu dari PK pesanan ke si entitas pembayaran gitu. Nah, mohon maaf. Dan kita tambahkan untuk di sebelah sini itu FK 2. FK2 itu FK2-nya itu di pesanan itu ada namanya ID kurir. Nah, kita juga membuat hubungan antara kurir dan pesanan. Kemudian tanggal pesan duplikat duplikat bagian ininya aja, karena ada satu atribut lagi tulis total pesan. Oke. Nah, karena tabel entitas untuk pelanggan itu sudah terbuat, sekarang kita buat untuk entitas selanjutnya itu atau pasangannya itu adalah entitas pembayaran. Dan dia punya PK itu ID pembayaran.
Yang kita tambahkan di sini itu ada, dia punya FK cuma satu, itu nomor pesanan. Nantinya akan dihubungkan garis C itu dengan entitas pesanan. Lanjut, itu ada metode bayar sama status bayarnya. Oke, garis penghubungnya nih ada simbol-simbol untuk menghubungnya. Nah, kalau one to one kita menggunakan simbol ini. Ini one to one. Kalau untuk one to many kita menggunakan simbol ini one to many. Untuk many to many nanti ada tabel khusus. Nah, kalau kita one to one kita pakai simbol yang ada garis duanya. Itu dari PK nomor pesanan menuju ke FK. Nah, seperti itu. Sekarang kita buat untuk hubungan kardinalitas yang kedua. Itu ada hubungan antara pelanggan dengan pesanan. Copy aja, pastikan, ini tinggal kita ganti namanya. Tuh dari tabel kan pelanggan. Itu ada yang namanya yang diperlakukan nama ini kan dihubungkan sama yang dipulangkan. Ini nggak ada FK. Ini nama pelanggan telepon. Bisa lihat di sini pelanggan itu ada 3. Berarti udah ini kita nggak butuh, kita bisa hapus dari sini. Ini ada 3 doang. Oke, karena udah kita bikin untuk hubungannya itu dengan pesanan. Kita copy paste aja. Geser biar muat. Oke. Nah, nanti karena ini one to many kita pakai simbol yang 2 garis dan satunya itu ke atas gitu. Nah, di pelanggan apa satu dan nah sini simbolnya seperti ini. Oke, karena udah, sekarang kita lanjut ke hubungan kardinalitas selanjutnya. Itu antara kurir dengan pesanan. Kita pakai tabel ini aja. Dan kita hubungkan dengan pesanan. Karena sama kita pakai ini aja. Terus ya, ini udah sekalian sama simbolnya nih. Dari ID kurir, karena ini tabel kurir, artinya nggak terhubung. ID kurir menuju ke, nah seperti ini. Sekarang ke hubungan yang terakhir, kardinalitas yang terakhir itu ada many to many. Untuk many to many itu nanti agak berbeda. Yang harusnya itu hanya ada
satu kardinal itu harusnya ada 2 tabel. Tapi kalau untuk many to many itu nanti ada 3 tabel. Tabel yang ketiganya itu ada namanya detail pesanan untuk menghubungkan antara many to many dengan many to many gitu. Dan simbolnya itu juga kita nggak menggunakan simbol many to many seperti ini, tapi kita menggunakan ini terus kebalikan dari ini. Coba. Many to many itu hubungan antara pesanan dan barang. Ini kita ada tabel pesanan ini. Copy aja. Sekian bawah. Nggak usah bikin lagi. Dan ada detail. Oke. Ini dulu sama. Karena di sini itu ada 2 untuk detail pesanan. Nah, dia ada feedback itu namanya tadi kita buat jumlah yang dihasilkan dari sebuah pesanan. Bagus. Bagus. Oke. Seperti itu. Nomor pesanan menuju ke FK pesanan. Nah, oh ya ininya ganti. Kan simbol one to many. Ini terkhusus untuk many to many itu seperti ini. Tuh. Ini dan menuju ke ini barang. Kita pakai tampil ini aja. Copy paste sini. Kita ganti namanya. Jadi tabel dengan entitas barang. Itu ada yang namanya id barang. PK-nya sebagai PK dan ada nama barangnya. Nah, untuk simbolnya sama seperti tadi kita menggunakan one to many, tapi untuk simbol many-nya kita geser ke si detail pesanan. One-nya itu di sini. Seperti ini simbolnya. Nah, jadi ini untuk tabel data relasional. Nah, untuk barangkali mau melihat bagaimana ketika sudah dihubungkan semua, sama seperti tadi untuk IRT, kita bisa membuatnya seperti ini. Misalkan ini hubungannya. Nanti dia akan menuju ke tabel entitas pesanan semua. Oke, jadi seperti ini untuk pengerjaan soal nomor 2. Ini IRT, ini untuk data relasional. Dan soal nomor 3. Oke, sekarang kita lanjut ke DDL dan DML. Jadi untuk nomor selanjutnya yaitu nomor 4 dan nomor 5 adalah membuat database dengan menggunakan tools, command prompt, dan XMPP. Sekarang kita bisa buka untuk examnya di start bagian ini yang pertama dan yang kedua. Sampai ininya itu keduanya itu hijau. Kalau merah berarti ada yang error. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke command prompt run as administrator. Kita klik yes. Nah, di sini kita akan mengetikkan dulu untuk
peletakan dari file examnya. Kita bisa ketik xmpp SQL semiring pin, enter, klik lagi SQL garis miring pin, MySQL, enter, Oke, setelah ada kayak gini berarti sudah bisa kita mulai. Nah, pertama kita akan membuat database-nya terlebih dahulu. Kita bisa mengetikkan namanya create database. Nah, kita akan menuliskannya database apa. Nah, karena kan saya sudah pernah membuat untuk pelatihan database ini, jadi nanti saya akan mengetikkannya itu sistem penjualan online. Gitu ya, karena saya sudah pernah membuat database untuk sistem e-commerce, jadi kita ubah dengan namanya itu sistem penjualan online. Oke. Nah, untuk mengetahui kalau si database ini sudah terbuat, kita bisa ke list databases. Nah, ini bisa lihat sistem penjualan online. Oke. Setelah ini sudah dilihat ternyata database-nya sudah terbuat, kita bisa langsung menuju ke pemilihan atau kita bisa pilih ke database yang mau kita edit. Terus langsung kita ketik nama database-nya, sistem penjualan online. Oke, database change. Di sini nanti akan otomatis keubah dengan nama database-nya. Dan setelah seperti ini, kita tinggal membuat tabelnya. Nah, caranya kita bisa menuliskan create table. Table yang mau kita buat pertama itu tabel pelanggan deh. Tabel pelanggan, kurung buka, kita ID pelanggan. Nah, sebelumnya kita membuat pada data normalisasi, tadi yang nomor pertama kita menuliskan ID pelanggan itu bukan hanya ada angka, tapi juga ada hurufnya, ada karakter. Jadi kita tidak menggunakan tipe data INT, tapi kita menggunakan varchar karena di situ ada karakternya. Gunakan varchar, terus dengan jumlah karakternya itu 10 aja. 10, terus kita ketik primary key. Auto increment primary key. Tuh, koma. Lanjut ke baris yang kedua, kita akan mengisinya dengan nama pelanggan. Nama pelanggan kita menggunakan tipe data varchar. Kita menggunakan 50 untuk karakter karena barangkali ada namanya yang panjang-panjang. Lanjut untuk baris yang selanjutnya itu ada nomor telepon. Di sini juga gunakan karakter. Nah, oke. 2 kali di koma. Sebentar, ini ada yang sepertinya kita nggak bisa langsung untuk menuliskan auto increment. Coba kita hapus tulisan auto increment. Langsung kita tulis primary key. Terus nama pelanggan dan nama telepon. Oke, cara melihat bahwa di dalam database sistem penjualan online itu sudah ada
tabel pelanggan, kita bisa menuliskan untuk show uh, show tables. Nah, di sini untuk database sistem penjualan online itu sudah ada nih tabel pelanggan. Nah, gimana cara kita lihat bahwa di dalam tabel pelanggan ini itu sudah ada kolom-kolom atau barisnya ini atau atribut. Nah, kita bisa menuliskan describe, kita tulis nama tabelnya. Bisa lihat sini jadi pelanggan, nama pelanggan, dan nomor teleponnya. Oke. Kita bisa melakukan hal yang sama untuk codingan yang lainnya. Sekarang kita skip aja ya. Dipercepat. Oke, setelah kita mengisi tabel-tabel atau membuat tabel-tabelnya dari database sistem penjualan online ini, kita bisa untuk mengecek apakah tabel-tabel tersebut sudah dibuat secara benar atau tidak. Kita bisa ketik seperti tadi, itu ketik describe, misal kurir, muncul, cek semua ya, untuk data barang, kemudian data tabel pesanan, dan tabel detail pesanan, dan tabel pembayaran. Oke, karena sudah dibuat semua, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 5, yaitu DML. DML ini kita akan mengisi kan, jadi tabel pesanan kita belum ada nih, nomor pesanannya berapa, ID pelanggannya berapa, ID kurirnya berapa, tanggal pesanannya kapan, total pesanannya berapa. Nah, nanti di DML ini kita akan mengisi database ya, dari tabel-tabel tersebut itu sudah terisi. Nah, gimana caranya? Nanti kita ketik insert. Oh, sebelum itu kita mau coba untuk menggunakan tadi perintah di DDL itu ada yang namanya alter. Pada DDL kita akan mencoba dengan baris kode yang lainnya. Tadi kan kita sudah mencoba untuk kode create. Sekarang kita coba untuk kode alter. Alter itu kode untuk mengubah kolom dari suatu tabel. Misalkan alter tabel detail pesanan. Kemudian ini detail pesanannya. Change kolom jumlah diganti dengan kolom deskripsi. Misalkan dengan varchar 50. Oke. Nah, cara ngeceknya kita bisa lihat ke describe tabel detail pesanan. Sekarang yang tadinya itu adalah kolom jumlah, sekarang udah berganti menjadi kolom deskripsi. Jadi itulah penggunaan alter table. Seperti itu. Sekarang kita mau mengubahnya lagi menjadi kolom sebelumnya, biar tidak bingung. Change deskripsi di kolom jumlah. Inti. Oke, kita bisa lihat describe tile pesanan.
Sudah berganti lagi menjadi jumlah. Nah, kemudian dari kode alter tadi kita juga bisa digunakan untuk menambahkan suatu kolom baru di suatu tabel entitasnya. Contoh, alter table detail. Di sana kita add kolomnya namanya deskripsi. Let's check, describe, nah ini bisa menambahkan itu. Nah, kemudian di alter atau penggunaan kode alter juga bisa digunakan untuk menghapus kolom yang tadi sudah kita tambahkan. Nah, kodenya itu seperti ini. Alter table detail pesanan. Kita mau menghapus kolom, kita tulisnya itu drop column. Nah, ceknya kita bisa lihat ke describe. Udah dihapus lagi, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke pembuatan sistem DML. Nah, DML ini kita menggunakan untuk mengisi tabel-tabel yang sudah kita buat tadi. Karena tadi kan tabelnya belum diisi. Masih cuman judul-judulnya aja. Seperti nama pesanan, barang, jumlah, dan lain sebagainya. Nah, gimana caranya? Kita bisa menulisnya itu menggunakan, ini kan untuk menambahkan, kita menggunakan kode insert. Kita insert into, kita mau menambahkan di tabel pelanggan value dalam kurung buka 1, kita tulis pelanggan 001, namanya Budi, nomornya 08123. Tutup kurung. Itu sudah ditambahkan. Nah, kita bisa menambahkannya seperti dengan cara yang sama untuk kolom atau tabel-tabel yang lainnya. Oke. Nah, untuk menampilkan sebuah data yang sudah kita masukkan ke tabel pelanggan, kita bisa melihatnya seperti ini. Ketik kode select atau pilih tanda bintang, form, nama tabel. Nah, sekarang di tabel pelanggan sudah terisi nih datanya, yaitu ID pelanggan nomor 1, nama pelanggannya Budi, nomor teleponnya 0812345 gitu. Nah, untuk tabel-tabel yang lainnya juga dilakukan dengan cara yang sama. Sekarang kita mau skip aja. Oke, untuk sebuah tabel dan kolomnya itu sudah kita isi semuanya seperti ini. Sekarang kita lihat nih, apakah sudah berhasil atau tidak. Kita seperti tadi select bintang from, terus ketik judulnya. Kita cek untuk yang pelanggan sudah ditambahkan lagi untuk kolom yang baru. Nah, ini ada 2. Nah, sekarang kita cek untuk kolom-kolom yang lainnya. Seperti kolom pesanan, atau kolom kurir,
Seperti itu. Tahu kolom barang. Kolom detail sama. Sekarang, karena kita sudah menambahkan, sekarang kita mau coba untuk mengeditnya dengan kode yang lainnya. Oke, tadi kan kita sudah mencoba untuk penggunaan manipulasi data atau DML itu menggunakan kode insert dan kode select untuk menambahkan atau untuk melihat atau menampilkan. Sekarang saya akan mencoba dua kode lagi, yaitu untuk mengubah atau update dan untuk menghapus, yaitu delete. Kita coba untuk yang kode update atau mengubah. Kita mau mengubah yang ada di tabel barang, nama barang, sendal. Yang ada di kolom ketiga. Oke, sekarang kita lihat, coba apakah berhasil. Nah, sekarang sudah berubah, yang tadinya topi berubah jadi sendal. Nah, karena tadi kita sudah membahas mengenai kode insert, select, dan update, sekarang kita akan mencoba untuk menggunakan kode delete atau menghapus datanya. Kolom dari ini, kodenya seperti ini. Delete from the file pesanan. Oh ya, sebenarnya karena saya tadi menggunakan kode foreign key, ada di data foreign key seperti ini. Kayaknya saya harus menghapus. Kalau mau menghapus itu harus menghapus dari data anaknya dulu, karena tadi sebelumnya saya coba ternyata error. Itu ada masalahnya, itu ada di datanya. Ada yang namanya tabel induk, data induk sama data anaknya atau child. Nah, sekarang saya harus menghapus data anaknya dulu yang ada di detail pesanan. Sekarang saya akan menghapus untuk yang ada di detail pesanan. Itu di barang. Namanya BRG 03. Oke, sudah selesai. Sekarang kita baru hapus data induknya. Dan kita lihat delete from barang data induknya, karena detail pesannya itu hanya penghubungnya saja untuk tadi kardinalitas many to many. Ini di barang BRG 03. Oke, sekarang kita bisa cek ke tabel barangnya. Select from barang. Nah, sekarang barang dengan ID BRG03 sedang ada di sini. Sekarang kita coba cek ke yang detail pesan. Nah, sekarang yang barang 03 itu sudah nggak ada. Nah, semuanya sudah kita coba untuk memanipulasi dari mulai menambahkan, kemudian menampilkan, mengupdate atau mengubah, yang terakhir itu menghapus. Nah, sekian, karena pengerjaannya sudah selesai. Saya pamit undur diri, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.